Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasoihud Diniyah. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar. Berkat barokahnya Habib Abdullah Al-Haddad dimudahkan urusan-urusan kita yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rijlani, adapun dua kaki. Ini pembahasannya menjaga kaki. Rijlani dua kaki, kalau rojulani dua laki-laki. Rijlani dua kaki, fa iyyaka maka takutlah kamu, antam siyabihima kamu berjalan dengan keduanya, ila haramin pada hal-hal yang haram, au maksiatin atau yang durhaka, au i'anatin ala batilin atau membantu atas kebatilan, au ila babi sultanin zalimin atau membantu ke pintu penguasa yang zalim. Artinya membantu penguasa yang zalim. Au ila lahwin atau menuju kepada main-main yang melalaikan ibadah. Makanya alatul malahi itu alat-alat yang main-main, permainan tapi melalaikan ibadah. Wala'ibin, dan main-main atau permainan yang tak bermanfaat. Wa ma la khaira fihi, dan hal-hal yang tidak ada kebaikannya padanya. Wala naf'a, dan tidak ada manfaatnya. Wala tamshi bihima, dan jangan kamu berjalan dengan keduanya, illa ilal khairati, kecuali kepada hal-hal yang baik-baik, wasolihati, dan hal-hal yang baik menurut Allah dan menurut agama, menurut manusia. Mislu tolabil ilmin nafi'i, seperti menuntut ilmu yang bermanfaat. Wasa'i ilal masajidi, dan berjalan menuju ke masjid. Liiqamatis sholawati, untuk mendirikan solat-solat fil jamaati, pada jamaah. Wal amali, dan mengamalkan biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah secara umum. Wa mislu ziyaratil ikhwani, dan seperti mengunjungi
saudara-saudara fillahi karena Allah. Saudara karena Allah, bukan saudara kandung, tapi saudara karena Allah. Terlebih-lebih saudara yang ada hubungannya dengan nasab. Wa qada'i hawaijil muslimina, dan memenuhi kebutuhan orang-orang muslim yang membutuhkan. Wa iqamati hukukihim, dan melaksanakan hak-hak mereka. Min iyadatil mardo, dari menjenguk orang sakit. Orang-orang sakit jamaknya marid itu mardo. Marid itu bahasa Arab, kalau males itu enggak bahasa Arab. Makanya ada Syekh Muhammad datang, ada orang santri yang masih tidur, dibanguni Syekh Muhammad, karena enggak tahu kalau Syekh Muhammad tiba-tiba datang. Ya walad, katanya kan. Marid ya Syekh, katanya kan. Marid an males, katanya gitu dia. Dia tahu dia. Bahasa Indonesia sedikit-sedikit dia tahu. Marid apa malas, katanya kan gitu. Ya malas itu marid juga sebenarnya. Sakit jiwa gitu. Ya. Wa tasyi'il janaizi, dan mengantar jenazah ke kuburan, ya. Mengantar jenazah ke kuburan, bukan mengantar jenazah ke plaza-plaza gitu ya. Makanya ditulis ke kuburan. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu, min a'malil birri, dari pekerjaan perbuatan yang baik, wa af'alil khairi, dan perbuatan yang baik. Wa bil jumlati, dan kesimpulannya, itu kalau di takwilkan, wa aqulu qawlan mutalabbisan bil jumlah, gitu. Saya ucapkan dengan ucapan secara kesimpulan, gitu. Wa bil jumlati ay wa aqulu qawlan mutalabbisan bil jumlah, gitu. Fajawarihuka, maka anggota badanmu, min a'dhami ni'amillahi, adalah termasuk besar-besarnya nikmat Allah alaika padamu. Wa qad khalaqaha, dan Allah telah menciptakannya, laka, untuk kamu, litasta'ina, supaya kamu menggunakan, wa tas'a, dan berjalan biha, dengannya, ila ta'atihi, menuju taat padanya. Fa in istakmaltaha, jika kamu menggunakannya, fi ghairi ma khuliqat, pada selain apa-apa yang diciptakan lahu untuknya, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, wal mukhalafati, fa in istakmaltaha, loncat, apabila engkau menggunakannya, fima khuliqat lahu, pada apa-apa yang diciptakan untuknya, minat ta'ati, dari melakukan ketaatan, wa al-muwafaqati, dan yang sesuai dengan perintah Allah, faqad syakarta, sungguh engkau telah bersyukur, wasirta, dan kamu menjadi minal muhsinina, termasuk orang-orang yang berbuat baik, orang yang muhsin.
Wa in istakmaltaha, jika kamu menggunakannya fi ghairi ma khuliqat lahu, pada selain apa-apa yang diciptakan untuknya. Apa semaksudnya? Minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat. Wal mukhalafati, dan melanggar larangan-larangan Allah. Faqad kafarta, sungguh kamu telah ingkar, telah kufur nikmat rabbika, pada nikmat Tuhanmu. Wa khuntahu, dan kamu mengkhianatinya. Fi amanatihi, dalam amanatnya. Allati i'tamanaka, yang telah memberikan amanah Allah padamu. Alaiha, atasnya anggota badan tadi. Fa innal jawariha, sesungguhnya anggota badan, anggota tubuh, minal amanati, adalah termasuk amanah-amanah, kepercayaan-kepercayaan. Allati tamanaha, yang memberikan amanah padamu, alaiha, atasnya, Rabbuka, Tuhanmu. Rabbuka jadi fa'il dari tamanah. Titik. Temanya adalah menjaga dua kaki. Alhamdulillah kita dikasih dua kaki. Yang binatang ternak itu kakinya 4. Jadi nggak bisa mentiko ya. Yang dua kaki ini bisa mentiko. Atau kau mentiko? Ya. Mantiko, dari bahasa Arab itu mantiko gitu. Mentiko itu melete. Tahu melete? Ya, itu mentiko. Ya, bukan mantiko bahasa Arab gitu. Ya. Melete, kakinya 2, jalannya sok-sok abri gitu ya. Gitu. Pangkasnya pangkas abri. Ditanya, mana anggota? Kartu anggota nggak punya gitu ya. Tapi orang disuruh manggil komandan semua. Sebab teorinya kalau mau jumpa sama abri, kita melewati, siap dan gitu caranya ya. Kalau kamu masuk di lingkungan abri, dia jaga, nengoki kamu, hormat dan gitu. Udah, oh berarti ini anggota gitu ya. Jangan Assalamualaikum gitu. Enggak masuk lingkungan mereka kamu ya. Hormat dan job, gitu dia gitu ya. Saya dikasih tahu sama abri, kalau nanti masuk situ Pak, langsung aja nanti dikira anggota gitu. Maksudnya walaupun enggak anggota, itu keluarga anggota gitu. Hormat dan gitu ya. Dan gitu kan, caranya manggil kayak gitu ya. Bukan halo bang, gitu kan gitu ya. Macam apa yang Pancasila itu, PP pura itu ya. Pancasila itu, halo abang dah, gitu dia gitu ya. Datang itu, wah abang dah ini gitu langsung gitu ya. Itu ada istilah-istilahnya ya. Harus dipahami ya. Kamu abang dah, kamu panggil komandan, itu ngejek. Ya. Cuma kalau di Medan ini kadang-kadang bapaknya pun dipanggil bos. Ya. Saya bilang dulu sama bos cowok, itu dia. Bapaknya itu. Oh, bos cewek baru datang, itu dia. Itu bapaknya sama mamanya gitu ya. Parah kali itu ya.
Dia pas main guli, anaknya Ustadz dibikin namanya Fauzan supaya jadi khusyuk kayak Ustadz Fauzan. Rupanya bandel kali. Begitu pulang sore, ngajar sore, dia masih main guli. Disuruh berhenti. Ada Ustadz mau lewat, katanya gitu. Ustadz Ali ini mau lewat, kata saya kan gitu. Dia senyum gitu, macam ngejek gitu. Kata bapaknya, anak kurang ajar, katanya. Ya, itu ngadu sama saya, cuma anak-anak saya, Ustadz, ya udahlah sabar, saya bilang gitu. Jadi dua kaki ini merupakan anugerah Allah, ada dengkulnya, sehingga bisa jatuh. Kalau jatuh dari kereta bisa lecet, tapi jatuh di tilam enggak, gitu ya, gitu. Kalau ditilam enggak lecet Ustaz ya. Makanya beli tilam ya. Jangan bekas apa tikar sekret itu. Ya, minjem tikar sekret kenapa gitu? Itu udah kiamat dunia ya. Sehingga dengan dua kaki itu apa, kemaluan yang belakang pun tidak nampak. Kalau lembu kan nampak kalau beol. Mana yang semua yang kaki 4 nampak gitu. Makanya jangan kau tengok-tengok, nanti sur pula kau. Ya gitu. Ya, kacau kali rajak ini. Ditengok-tengok gitu. Itu merupakan satu kemuliaan Allah Ta'ala ya. Sehingga manusia itu dimuliakan Allah Ta'ala, kakinya 2, jarinya 5. Ada yang ada kelebihan jarinya 6. Itu malu kali. Ada namanya di kampung saya dulu kayak gitu. Kalau dibilang masih muda-muda, kalau dibilang 6 gitu langsung dikejar, dipukuli, papok. Karena 6 itu ngejek jarinya 6 gitu. Gitu. Kecuali kalau bisa misalnya rukun iman ada 6 itu enggak ngejek, tapi tiba-tiba ngadepi dia ngomong 6 gitu. Dikejar itu. Ya. Kita 5 pada umumnya, lain-lain semua gitu ya. Makanya nikmat Allah itu kamu gunakanlah untuk menuju kepada taat. Jangan menuju ke haram. Misalnya main dingdong. Dingdong itu apa? Ding sama dong. Ya. Apa? Judi dia udah biasa itu. Ya. Judi dingdong itu udah kawan-kawannya itu ya. Ya. Gitu. Kamu enggak tahu main judi dingdong? Enggak. Tahu? Oh iya. Tahu kamu main kartu aja ya. Main judi itu kalau menang dia terus minum-minum. Menang ya, karena dapat duit banyak sekali begitu. Misalnya zaman dulu yang model yang gini itu kluduk gitu kan. Apa itu? Dadu. Ya, ada yang 1 G ya. Terus kemudian ada yang 2, 3 ya. 2 Ji Samsu. Makanya Ji Samsu itu diingat-ingat sama santri. Ji Samsu 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu subuh 2 rakaat,
3 maghrib, 4 duhur, asar, isya, jangan dilupakan. Jangan gini aja tapi nggak ingat Jisamsu katanya kan. Ya, siapa? Kamu bilang Jisamsu itu harus ingat subuh, ya. Itu pinternya Cina itu ya. Dibikin Jisamsu gitu ya. Itu juga kayak gitu Jisamsu gitu, menang, masukkan. Banyak itu, tergantung masangnya 500.000 lah. Karena dapat duit banyak, menang terus minum lah. Ya, minum. Kalau sudah minum, perempuan dapat datang dia karena duitnya banyak. Bang nyorong bang gitu dia. Itu ya. Karena kalau yang kalah nggak ditarget, waktu takut ditampar. Udah kalah dia yang nyorong bang, kepala kau lah katanya. Itu ya. Karena kalah itu mau apa? Mau mencuri karena kalah. Cincin mas kawin itu pun dipinjam. Pinjamlah aku cincinmu itu katanya kan. Nggak boleh lah bang, ini kan mas kawin, mas kiwan katanya kan. Pinjam aku katanya kan. Besok ku cari yang lebih besar katanya kan. Itu. Ku cari bukan ku ganti. Ya. Itu paksalah daripada direbut tangannya. Udahlah, gigi lagi dia. Taruh cincin ini. Ya. Ini 500.000 aja ya, nanti sisanya untuk berikutnya gitu. Ya 500.000 pun jadi cincin gitu. Ada suratnya apa enggak ini? Ada, nah, gitu ya. Sama istriku suratnya gitu kan. Biasanya kan ada suratnya. Udah kayak gitu kalah lagi, kemudian ada yang manas-manasi, ditikam itu terus pulang ke rumah idaman tipe 2x1 alias kuburan. Ya, jangan kamu ke rumah idaman, ke rumah yang mau disewa itu aja ya. Ya. Ke rumah idaman itu tipe 2x1. Ya, 2 meter panjangnya, 1 meter lebarnya alias kuburan gitu ya. Bukan tipe rumah itu ya. Lu ketawa kan. Menuju kakinya ke semuanya itu maksiat atau menolong kepada perbuatan maksiat. Susah kawanmu terus kamu ada, kalau mau ke dukun saya antarkan gitu. Itu menolong kepada perbuatan maksiat. Ya. Di mana tempatnya? Adalah katakan. Nanti saya bonceng gitu dia ya. Ini sama. Dicari dukun di Deli Tua sana misalnya ya. Ditunjukkan. Ini dukun profesional, prof ini katanya gitu. Gitu ya. Ini bisa begini, oh bisa semua bisa sini. Tergantung maharnya gitu. Oh, bisa dia ikut saya kemana-mana. Pokoknya nggak ingat sama laki-laki lain, ingat saya. Oh itu gampang kalau kayak gitu itu. Misalnya ya. Baru situ tanyalah maharnya berapa. 2,5 juta katanya kan. 2,5 juta bang katanya kan. Kau mau apa enggak? Kalau enggak mau ya udah. Udahlah perjuanganmu, pengorbananmu sia-sia semua itu. Oh gitu dia. Ya, enggak punya kamu laki-laki sungguhanmu itu katanya. Ya udahlah kreditlah aku ya katanya kan gitu. Ngambil uang panas. Ke tempat itu semua berarti menjalankan kakinya menuju ke maksiat. Maksiat itu durhaka kepada Allah, bukan mamanya si Dayat.
Sebab orang Medan ini kalau manggil misalnya Mak Hendra gitu, anak pertamanya namanya Hendra, manggilnya Mak Hendra gitu. Biasanya kayak gitu, namanya sendiri itu nggak tahu padahal namanya bagus, Fauziah gitu. Siti Fauziah itu nggak terkenal, tapi Mak Hendra terkenal di situ. Mamanya Hidayat, maksiat gitu. Ya, tapi bukan si Hasan ya. Hasan itu orang baik ini eceknya. Ya. Maksudnya? Ya sama aja lah itu. Ya maksiat itu. Oh iya gitu ya. Disembunyikan apanya, terus kadang-kadang itu istrinya dua itu. Ya. Pernah diteliti sama orang MUI. Didatangi satu-satu. Rupanya istrinya dua. Pengemis itu hasilnya banyak, jauh lebih banyak daripada nge-grab. Iya. Dia nge-grab ke sana kemari, ini tinggal gini gitu ya. 10.000 kalau yang baik, nengok mukanya melas kayak si misalnya Kutar itu. Ya, kayak Mukhtar gini aja. Misalnya langsung 20.000 dikasih. Ya, jangan kayak Nanda. Ini preman ini. Enggak, muatannya nengok kayak gini. Bang, katanya kan kalau si Kutar diem aja sambil gini kan aja 20.000 dapat. Karena nengok mukanya ini melas sekali pun gitu. Makanya kalau yang bawa proposal itu yang mukanya melas. Kalaupun nggak pandai melas, latihan dulu ke kaca, melas dulu gitu ya. Jadi orang nengok, ya kasihan kali Bahana ini udah kecapean ini gitu ya kan. Pergi ke sultan yang dolim termasuk ya, misalnya membantu penguasa yang dolim. Penguasa itu ya pada umumnya dolim. Jarang penguasa itu yang soleh itu, dolim semua. Cemana dari sisi mau jadinya menghabiskan 20 M itu ya, itu udah pasti nih. Untuk mengembalikannya itu tarik sana tarik sini. Kalau nggak pandai masuklah dia ke penjara ya. Makanya harus belajar. Sebenarnya belajar sama saya nggak masuk penjara itu ya, masuk Darul Anwar ya, tapi wani piro kira-kira itu ya. Saya lah, suruhlah dekat sama saya nanti, saya pagari situ, nggak nampak itu ya, pagarnya cat putih pula itu nggak nampak, cuma bunganya minta ngemis ya. Kakak itu kok nggak ada ngantar-ngantar lagi gitu. Untung nggak diumumkan di grup mohon bantuan bunga gitu. Ya. Atau main-main yang ya HP itu termasuk. Lahun itu ya permainan alat-alat Melayu itu termasuk alat-alat dangdut. Orang itu kalau sudah main gitar udah lupa itu. Ding diring ding ding diring ding ding. Ding diring ding 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 ding
Halimah, Halimah, misalnya kan, Halimah, Halimah, cuma manggil nama aja, gitu. Oh udah ya, nggak ingat sudah panggil mamanya ya, Dul katanya kan, terma masih gitu ya. Itu makanya lalai, apalagi ibadah. Cepat kali adzan pun, dari adzan tadi sudah adzan lagi gitu ya. Oh, neraka itu. Maka orang itu sebenarnya kamu bisa dinilai 24 jam itu sholat. Asalkan misalnya dari mau tidur kamu niati, ya Allah aku tidur. Jangan sampai terlanjur sesudah azan. Pokoknya sebelum azan bangunkan saya mau sholat. Berarti tidurmu itu udah dinilai mau sholat, ibadah. Ya, ini ilmu wali ya. Walaupun kamu ya tidur, tapi sudah subuh, kamu kerja misalnya, ya Allah berikan kesehatan saya. Saya ini menunggu-nunggu zuhur gitu. Jadi kamu ditulis sama malaikat, ini orang menunggu zuhur, berarti dikira ibadah. Sampai asar juga begitu, menunggu asar. Asar menunggu maghrib, bukan begitu di azan zuhur terus asar masuk, cepat kali ya katanya. Barusan azan katanya kan. Cepat kali katanya kan. Capek aku katanya kan. Ya. Kadang-kadang kamu kayak gitu kan kalau sudah main gitu. Apalagi sekarang di sekret itu ada kursi bos. Bisa goyang-goyang kayak gini ya. Ini. Ke sana kemari. Datang ke situ, dipanggil si Hasan pun nggak nyaut, rupanya pakai yang kayak gini nih. Ya. Sambil gini-gini, nah, San titip kunci saya bilang. Oh Pak Kiai kata saya kan. Wah, nggak ada orang, dia main itu dia. Ya. Mungkin sedang menikmati hidupnya ini gitu. Gitu ya. Gini-gini goyang-goyang ini deh. Gitu. Gitu ya. Itu lahun, itu artinya masuk yang permainan yang melalaikan ibadah. Kalau laibun permainan, tapi yang tidak manfaat. Tapi kalau permainan misalnya kamu main voli yang bermanfaat untuk anggota badanmu, nah itu boleh. Kamu main apa ini? Bulu itu kamu tabok-tabok, poh gitu ya. Namanya bulu tangkis. Ya. Terus gitu ya. Terus kena matamu. Ya. Latihan dulu kalau mau main ya. Kayak main voli kena hidungnya itu kan. Disemes itu nggak dibahas, ya, terus berhenti nggak main. Kawan saya di pesantren, orang disemes gitu, bukan sambil begini gitu, tapi gini dia, diganco, pas di bawahnya, tung gitu, berdarah mulutnya, ya, makanya pandai-pandai lah kalau main ya. Kayak misalnya Rojak gitu main voli nggak sampai-sampai. Ketika mau semes kursi gitu kan, kursi maju dia, kursi gitu aja kan, shoot. Ya. Karena macam mana mau semes gitu ya. Itu mimma la khaira fihi.
Maksudnya hidupmu itu kalau bisa ya, kalau nggak baik ya baik. Jangan membingungkan malaikat gitu ya. La naf'a, tidak ada manfaatnya. Main-main kamu mau dicatat malaikat baik, bukan baik. Ini nggak ada gunanya main-main ini ya. Mau dicatat jelek, nggak juga, ini maksiat ini kan. Malaikat tanya sama kawannya, ini catat apa? Udahlah tunggu aja dulu, dia katanya kan gitu. Kamu tambah dosa membingungkan malaikat. Makanya sahabat Abu Bakar bilang, kamu jangan jadi orang itu membingungkan malaikat. Nanti kamu main-main gak ada gunanya gitu. Kalau mau mancing ya, jangan mancing tapi kamu duduk-duduk terus entah apa, kamu toko-toko, rumah orang pun ke toko gitu misalnya ya. Itu tambah gak ada gunanya ya. Makanya kalau mau beli ya udah beli, gak usah mancing. Belikan tapi dipancing gitu ya. Bagus beli aja. Yang bagus lagi, paling bagus belinya sudah di atas piring. Jangan berjalan kecuali untuk kebaikan. Thalabul ilmin nafi, menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang digunakan untuk ibadah. Itu ilmu yang bisa bermanfaat ya. Baik ibadah dalam arti khusus seperti sholat, atau ilmunya bisa digunakan untuk cari nafkah untuk istrinya. Itu juga ilmu bermanfaat. Kamu bisa punya ilmu nukang ya, bermanfaat untuk cari nafkah untuk keluarga, itu bermanfaat. Kamu punya ilmu bisa betuli kunci, tapi kamu merusak kunci orang untuk maling. Tukang ahli kunci itu bisa, itu sebentar aja cicit gitu bisa ya. Makanya kalau kunci apanya hilang itu panggil tukang ahli kunci itu. Gak usah yang tenaga dalam, hancur nanti pintumu. Kalau sama dia ada kawatnya gitu aja, dia gini kan, gitu aja bisa ya. Tapi kalau digunakan maling ya layan tidak bermanfaat. Ilmu hukum ya, kamu gunakan, misalnya kita menangkan aja bang, kita ganti pasal gitu ya. Nah itu namanya nggak bermanfaat. Kalau hukum itu pokoknya yang pandai bisa deliknya hukum, menangan dia. Ini yang cocok nggak pasal ini, di sini salahnya, cari pasal yang lain gitu ya. Itu menang terus. Fadil tahu kayak gitu, karena dia belajar hukum ya. Hukum Islam juga kayak gitu. Kamu ngakali hukum, giliran zakat kambing, waktu satu nisab kamu jual 2 ya. Zakat katanya kan, kata kawannya, mana ada, belum ada satu nisab, tempo hari udah aku jual 2 kata saya. Itu namanya ngakali ya. Allah marah kayak gitu, ini anak kurang ajar, kira-kira gitulah ya. Itu iya. Kalaupun kadang-kadang pikiranmu kayak gitu kan, ngakal-ngakali pikiranmu ya. Jujur-jujur aja ya. Ngakali itu malaikat pun bocah kurang ajar, kira-kira gitu ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membina akhlak. Ilmu yang bisa membina akhlak, artinya dengan ilmumu itu akhlakmu makin baik. Tapi ilmu yang tidak bisa membina akhlak tambah merusak akhlak, itu namanya tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diizinkan mempelajari oleh syariat. Itu namanya ilmu ya. Ilmu sihir itu, ilmu dukun itu nggak usah kamu pelajari, nanti payah. Maka di dunia ini, terutama Indonesia ini, banyak yang ilmunya yang nggak bermanfaat. Makanya di sini terus manfaat. Coba ahli hukum tapi tidak dilaksanakan hukumnya, akhirnya ahli hukum tapi dihukum. Banyak. Ada
penegak hukum tapi diadili. Nah, karena nggak bermanfaat ilmunya. Ada misalnya ahli ekonomi tambah merusak ekonomi. Ini susah ekonomi, tiap tahun fakultas ekonomi mengeluarkan tamatan ekonomi sehingga jadi ekonom gitu ya. Tapi tambah susah orang. Itu artinya nggak manfaat ilmunya. Mau wisuda aja ribut ya. Ya Bukhari, pakai singlet kau. Wisuda enggak? Yang maksa pakai toga ada, yang langsung bertatap muka ya. Kamu udah wisuda? Belum. Jangan banyak merokok biar cepat. Ya, ya. Lusa pakai yang hitam-hitam itu. Oh ya, paten lah kamu ya. Itu kalau kamu naik ke atas bilang, lihat saya mau terbang gitu. Orang kampungmu nengok kamu, tengok itu. Udah tamat dia mau terbang dia katanya kan gitu. Tengokin semuanya. Ya udahlah, Bukhari terbang katanya kan. Udah suntuk orang itu nengokin kau. Dari tadi kan saya bilang mau terbang, bukan terbang katanya kan. Oh, kepala kau lah katanya. Tapi kau nggak nipu memang kau bilang mau terbang itu ya. Banyak pejabat tinggi sama istrinya pun takut itu. Sama orang petentengan, polisi tingkat tinggi, ya, sama istrinya dibilang itu, coba nanti kau pulang gitu kan, gitu dia kan. Betul pulang, udah dibilang sama kawannya perempuan, dikasih tahu di HP misalnya kan, misalnya namanya polisinya itu Iskandar gitu ya. Bapak di rumah kos anak kuliah katanya kan gitu. Iya katanya kan. Coba dulu apakan katanya. Iya, udah saya foto katanya kan. Kirimkan fotonya sampai rumah. Nah, padahal ini tingkat tinggi ini. Kalau di luar petentengan, itu dia kan. Gitu ya. Mundur lah kalau polisi gitu. Jadi seperti itu ilmunya tidak dimanfaatkan. Banyak kayak gitu. Kamu pun kayak gitu itu, apalagi kamu nggak polisi aja bisa dibikin nggak punya nyali sama istrinya. Profesor doktor di luar hebat kali, sampai rumah tidur di sofa itu, nggak dikasih tidur di kamar, situ bapak tidur katanya kan. Iyalah katanya kan, udah tidur di situ karena nggak manfaat. Menjenguk orang sakit, nah ini yang jarang kau kan, orang sakit ku EJI. Sakit apa kau katanya kan, didatangi ya. Itu berpahala ya. Datangi, jangan mendatangi tapi mau minta rokok. Ya. Ada 3 batang katanya kan. 3. Ya. Ya udah untuk di sini aja, rokokku baru habis katanya kan. Datangi itu berpahala itu ya. Pahala diantaranya yang pahalanya besar itu menjenguk orang sakit sama mengantarkan jenazah ke kuburan. Jangan diantarkan jenazah ke istri muda, tapi ke kuburan ya. Makan itu, kau mau hidupnya aja kata saya. Ya, istri muda kan mau hidupnya aja. Biasanya diantarkan ke istri yang tua. Itu kayak gitu itu ya. Kalau meninggal ya, nengok orang sakit, datang kamu bawa oleh-oleh, jangan bawa plastik. Ya nanti di lemari itu
ada oleh-oleh bisa saya bawa 3 biji katanya kan. Ya. Oh, udahlah boleh katanya, memang udah saya siapkan plastik katanya kan. Ya. Itu bukan mau nengok orang sakit. Atau kamu takut-takuti. Kau jangan-jangan kayak tetanggaku sakit kayak gini meninggal katanya kan. Itu apalagi yang nggak pernah sakit kayak gitu. Itulah nanti aku kalau nggak bisa kerja macam mana katanya kan gitu ya. Gitu. Ya. Gitu ya. Ditanya terus diambil pelajaran, apalah sebabnya kamu kayak gini? Ya. Sebabnya kamu apa kira-kira? Coba kamu agak sakti sedikit gitu ya. Nuntut ilmu gitu ya. Kan sudah belajar aku ngaji nasihat dunia, bukan itu gitu ya. Merengkel itu ya. Membantu meringankan beban ya. Dan nengok orang sakit jangan lama-lama. Sebentar saja. Jangan kau ajak kawani, ajak cakap-cakap. Orang telinganya udah cung gitu ya kan. Kau ajak apa banget. Bentar aja ya. Kira-kira udah cukup terus pulang. Pas waktu istirahat. Jangan mau dioperasi kau datang. Ya. Aku ini bang katanya kan. Gitu. Diem aja lah dia udah mau operasi datang katanya kan. Tempo hari nggak ada satu orang datang misalnya kan. Ya. Sakit di EJI. Jangan-jangan kok kena gimbal katanya kan. Ya. Betul rupanya kena gimbal ya. Ada yang jemput tapi entah tujuannya minta rokok entah apa. Nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Nah, gitu. Itu termasuk di sini kalau yang jenguk orang sakit, mengantar jenazah itu termasuk perbuatan yang baik. Tapi kalau yang tidak baik perbuatannya misalnya ya membantu orang main judi gitu. Orang pacaran pun difasilitasi. Ya. Kau udahlah bawa naik kereta. Keretaku kalau nggak ada keretamu katanya kan. Ya. Kereta si Fadil misalnya ya disuruh. Udah bawa aja dia katanya kan. Difasilitasi katanya kan. Nanti keretaku rantainya putus katanya kan. Malu lah, udah pakai keretaku aja katanya kan. Jangan bilang misalnya, kau mau kemana? Itulah bawa si anu. Aku mau pergi gitu, ya. Jadi jangan kau memfasilitasi. Oh, tambah kau, udah bawa ke rumah Pak Lekku aja katanya kan. Misalnya ya, rumah Pak Lekku aja, Pak Lekku baik katanya. Oh sama kau ya. Jadi termasuk diantaranya di dalam kitab-kitab ya tasawuf, maksiat kaki itu apabila lambat-lambat untuk beribadah jamaah, lambat-lambat menuntut ilmu yang wajib, itu termasuk apa? Maksiat rijli. Saya bacakan wa takhallufun an wajibin, terlambat melaksanakan kewajiban kasolatil jamaati wal jamaati wa thalabul ilmil wajibi. Terlambat sholat jamaah. Jumat pun dia ditunggu, diintip. Kalau sudah misalnya doa Allahumma firil muslimina wal muslimat, datang dia. Ya. Nanti ditanya kenapa datang? Masih manggil-manggil itakullah aja katanya kan. Namaku pun dia panggil katanya. Kama Amar katanya kan. Namaku si Amar aja katanya kan. Ya, namanya dia Amar. Tengok lah makanya aku datang terlambat. Asli dipanggil aja Kama Amar katanya kan. Thalabul ilmil wajib, terlambat menuntut ilmu yang wajib. Kalau ngaji itu kalau udah mau siap itu baru datang, nyelonong gitu ya.
Itu termasuk maksiatur rijli. Padahal dia bisa datang cepat, tapi entah macam mana caranya, atau caranya bawa anaknya gitu, ya. Nanti kalau sebentar aja anaknya nangis gitu, terus balik gitu dengan niat supaya cepat pulang, ya. Atau dipasang HP-nya sama istrinya. Nanti dek, kalau kira-kira 15 menit telepon ya dek, katanya kan gitu. Ditelepon, bang ada tamu bang, udah dari kampung ya. Pulang dia, cuma 15 menit ngajinya. Aku permisi dulu ya, katanya kan. Itu memang maksiatir rijli itu ya. Ada permainan kayak gitu, ya. Undangan pun kayak gitu. Ketika sudah baca doa, tahlil gitu, kawannya udah baca doa bang, datang dia, gitu 3 orang, ya, nggak ngambil berkat itu. Saya gondok kali saya tinggal pergi gitu. Asih ini aja perbuatannya gitu. Ada di kampung sana Tanjung Mulia. Pokoknya kalau sudah siap, pokoknya sudah mulai doa, baru datang dia, tuh gitu. Mungkin ada yang menghapus entah macam mana. Nggak mau lama-lama itu, jadi sebentar udah terus makan lah. Saya baca doa makan, itu diantaranya maksiatur rijli. Termasuk diantaranya kalau sholat gitu ngelangkah-ngelangkahi sampai mau ke depan gitu, lehernya dilangkahi gitu. Misalnya kayak gini tuh, mau ke soft pertama entah kedua gitu, dilangkahi siasan. Nggak ngerti kalau siasan itu anaknya kiai misalnya ya, dilangkahi. Nah itu nggak boleh. Kalau di belakang ya di belakang, ya. Jangan sok-sok mau dikiranya kalau di depan itu diterima kali sholatnya. Nggak malu kok sama Allah Ta'ala. Kata yang di belakang, gondok kayak gitu, nggak malu kok perbuatanmu kayak gitu. Sholat mau di depan katanya, ditengah Allah Ta'ala kau katanya. Ini si kecoa ini katanya kan. Ini preman pajak ini katanya kan. Ya sekarang preman itu terus udah mandi terus pakai jubah gitu kan enak itu, tinggal blong gitu saja kan. Udah mau kerja lagi, jubahnya dilepas, ya udah celana aslinya, celana bawah atas di dalamnya pakai kaos, bawahnya pakai jeans. Itu udah disiapkan pakai plastik jubah sama lubi. Jadi naik, berubah pakaiannya masuk masjid, gitu ya. Jadi orang dikiranya kalau udah pakai jubah itu kurasa udah wibawa kali gitu ya. Enggak, katanya di belakang yang pinter gitu, enggak malu kau katanya kan. Ngutipi duit haram aja kau katanya kan gitu ya. Uang keamanan bang katanya kan. Apa yang diamankan? Enggak diamankan pun enggak apa-apa. Keamanan katanya kan. Oh gitu. Nantilah bang. Sok-sok marah-marah gitu ya. Termasuk diantaranya kalau orang membaca Al-Quran seperti taklim gitu, kakinya diselonjor-selonjorkan, itu maksiatir rijli. Ya, misalnya diajarkan Quran, kakimu selonjor-selonjor, ya, kecuali kakimu sakit, udah lama dipakai gitu, udah tua, nggak bisa lagi, maklum itu kakinya. Biasanya kalau ibu-ibu, mohon maaf Pak Ustadz, kakiku nggak bisa lama-lama ditekuk katanya kan, udah selonjor gitu aja. Itu namanya udah darurat ya. Termasuk diantaranya ya pakai celana pendek di atas lutut kalau laki-laki, pakai celana pendek gitu terus lari minta teh manis gitu. Biasanya kalau di pajak itu kan kalau sudah capek gitu bilang mandi katanya kan.
manis dingin itu ya, kan gitu, mandi gitu ya, bukan mau dimandikan, itu minta teh manis dingin gitu ya. Itu memang maksiatir rijli. Kalau perempuan misalnya, ya zaman kamu sekolah SMA itu kan roknya pendek ya, sekolah SMA, kamu kan dulu kan kayak gitu ya, malah rokmu itu pas dengkul gitu ya, pas lutut, itu memang maksiatir, maka taubat kau. Udah kayak gitu kakimu kamu pasang kayak tato gitu, gambar bunga gitu ya. Jadi orang nengok kakimu aja ya. Padahal banyak kudisnya itu. Oh, ini si Azmi mana? Saya ingat kudis, ingat si Azmi mana? Enggak datang. Oh, mungkin ngajar kok sampai jam segini. Biasanya siapa Isa udah pulang kecuali kecantol janda. Watakhbaturu fil masyi, petentengan, bergaya-gaya sombong jalannya itu ya. Jalan ya biasa saja ya. Gayanya gaya sombong, kayak kamu itu kayak sok-sok tentara gitu. Ya. Gitu. Tentara itu kan jalannya tegap gini. Ya. Sampai rumah dimarahi istrinya, duitnya cuma sedikit, itu baru diem aja dia. Makanya macam tentara itu sering dimarahi istrinya karena duitnya sedikit. Makanya duitnya yang sedikit itu kan istrinya diem aja, iya ajak jemerut kan. Coba pas gajian, minum apa bang katanya gitu ya. Pas waktunya gajian ya, minum apa bang? Teh manis katanya ya, kopi apa susu dulu gitu dia ya. Itu diketawa Iwan gitu ya. Gitu ya. Gajian, coba tanggal tua, ditengok kecapean, mukanya udah jemerut gitu, udah sendirian di rumah, nggak ditanyai katanya kan, jemerut aja katanya. Dengar pula, apa nggak jemerut, mau beli rokok aja nggak ada katanya kan gitu. Ya udah besok saya carikan, minjem tetangga gitu ya. Minjem tetangga katanya untuk beli beras, padahal untuk beli rokok lakinya itu. Makanya hati-hati kau, jangan kayak gitu. Gara-gara rokok kau, istrimu kau suruh bohong sama tetangga. Ya, karena kalau rokok itu udah nggak dikasih, pening kepalanya, poning bah katanya kan, nggak meruku-ruku ini katanya kan. Kalau bahasa Mandailing-nya apa selain merokok-rokok? Ngudut bukan? Menghidup. Oh ya. Menghidup jolo. Menghidup jolo. Ya. Menghidup jolo bang katanya kan. Olo katanya kan. Ya. Atau merokok-rokok jolo katanya kan gitu. Iya bang katanya kan gitu ya. Itu kamu belajar di Medan ini bahasa Mandailing, bahasa Karo ya, bahasa apalah di sini Keling ya, bahasa Padang yang banyak di sini cakap Padang dia. Cie katanya kan gitu. Kamu pikir cie, oh anak burung katanya kan. Anak burung kayak orang Jawa kan piye gitu kan. Cie, oh anak burung gitu kan. Ya. Itu ada ya bahasa, kamu ikut Sayyidina Umar. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang tahu bahasa satu kaum, selamat dari tipu dayanya. Ya. Siapa yang tahu bahasa satu kaum, selamat dari tipu dayanya. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim.
Kamu dimaki Cina itu nggak ngerti, kamu senyum gitu aja ya. Misalnya, ini nggak boleh bang, harganya 200, 100 boleh bang kata. Maki Cina itu, pancung itu, ngoceng katanya kan, sama kawannya gitu ya, cerita-cerita. 200 ditawar 100 katanya kan, anak kurang ajar gitu katanya kan. Kamu senyum aja. Coba kamu tahu kan, abang kalau nggak boleh ya jangan maki-maki, diem langsung dia, merah mukanya, ya. Jadi istri saya bisa bahasa Cina, dengar sedikit-sedikit itu tahu, maki itu, gitu dia, ya. Kalau ya kalau Batak tanda itu suaranya keras gitu. Cina itu kayak nyanyi-nyanyi tapi maki. Ya. Guru pertama di sekolah Cina itu anak-anak Cina itu gendang-gendang ini. Kata yang bahasa orang Indonesia pribumi, janganlah katakan. Terus dibilang guru baru diejek-ejek katanya kan. Tapi bahasa Cina gitu. Jadi sama kawan-kawannya yang pribumi tahu dia. Barulah ku bilang ya, jangan katanya kan. Terus dikasih makanan, terus dikasih duit, nyogok dia. Maka Cina itu pandainya nyogok. Pokoknya paling pandai nyogok itu Cina. Nah, yang suka menerima sogokan ya kayak DPR gitu. Zaman sekarang ya. Itu memaksiati rejeki juga itu ya. Yang paling berani nyogok itu Cina. Makanya yang kuasa itu bukan Jokowi. Jokowi tidak berkuasa walaupun presiden. Yang kuasa itu di belakang layar, di situ. Itu kan di belakang layar, nggak nampak. Yang punya aset banyak, yang punya harta banyak, kalau dibilang jangan, nggak berani Jokowi, jangan. Ya, bukan Megawati, bukan, ya, bukan nenek itu bukan, ya. Jadi kamu harus paham kayak gitu. Yang kuasa itu di Indonesia yang kaya, yang banyak duitnya, mengatur dia, yang sudah menanamkan biaya dana banyak sehingga direm nggak bisa. Jokowi nggak berani dia, cuma dia melaksanakan saja. Makanya kamu harus tahu kayak gitu, nanti bingung-bingung, ya. Sikit-sikit Allahu Akbar. Nggak boleh ikut-ikut kayak gitu. Itu namanya kudeta. Tidak ada dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kudeta itu ya. Kalau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah sudah sah untuk dipilih, maka melalui cara yang benar gitu. Jangan kudeta, maksudnya turunkan, nah itu nggak benar ya. Saya kasih tahu kamu murid-murid saya supaya tahu, supaya paham. Walaupun yang bilang itu Habib ataupun yang bilang kiai atau ustadz hebat, kalau disuruh melawan pemerintah yang sah nggak usah ikut ya, karena itu sudah kita bikin, kita semua yang bikin ya. Kita yang berarti kita bikin, berarti kita yang bikin musibah. Kalau pada saat itu kita bikin, kalau memang petunjuk Allah, berarti kamu rela untuk apa saja yang dibuat. Kalau ada yang kebijakan yang baik, lewat DPR, kumpulkan orang tokoh-tokoh masyarakat, baru datang menasehati gitu. Jangan kudeta ya, gulungkan. Nggak sampai 5 tahun katanya kan. Tapi pemerintah jalan terus. Pemerintah bukan bodoh ya. Itu diantaranya. Itu memaksiati rejeki juga itu ya. Kamu nggak usah ikut-ikut.
Kecuali kamu dikasih uang 10 M gitu, tapi ikut-ikutan saja ya. Kamu bikinlah istri yang cantik gitu ya, rumah yang bagus ya, baru kamu masuk neraka duluan. Untuk apa kalau kamu hidup mau masuk neraka duluan gitu ya. Kamu kepingin nanti di akhirat kepingin apa? Masuk surga apa masuk neraka? Surga. Di surga itu banyak perempuan-perempuan cantik, bidadari, ya, tidak pendek-pendek, tinggi, putih-putih. Kalau minum pun nampak gambarnya minuman itu. Cantik semua dan melayani kamu, ya. Apa kamu cepat mau mati? Kamu kepingin nanti di surga dapat perempuan-perempuan itu, karena sudah banyak yang menggandrung itu. Karena suntuk istrinya jelek di dunia, udah jelek marah-marahi terus, mintai duit meres ya, makanya dia mau mati cepat ketemu bidadari. Makanya istri jangan meres suami. Kalau mati tiba-tiba ketemu bidadari, tepuk-tepuk tangan di surga dia ya. Kamu kepingin? Iya. Nanti kalau ulama-ulama itu di atas tinggi, ketemu dengan Allah, kumpul sama para wali-wali gitu ya. Terus adalah satu ulama kamu ini misalnya yang potongan jadi ulama ya, entah yang puako, entah siapa. Ya, ikut di sana ditanya. Misalnya saya tanya lah, mana sih Mukhlis katanya kan? Itu di bawah bagian sudut sama perempuan-perempuan gitu. Karena dia masuk surganya itu untuk cari perempuan gitu. Ya. Maka jangan kayak gitu ya. Nanti kamu di situ-situ aja lah sama perempuan-perempuan gitu. Ya. Ya. Sama dengan kamu kalau ada acara asik masuk ke konsumsi saja, goda-godai perempuan. Kira-kira nanti kayak gitulah. Nanti di mana sih Mukhlis misalnya? Di mana lagi kalau nggak di belakang situ katanya kan gitu. Gitu ya. Gitu ya. Makanya masuk surga kalau Allah memasukkan ya silahkan, tapi kalau Allah mau masuk neraka silahkan. Nah, berani kamu. Ya. Nah, 3 kali lah Allah memasukkan saya. Saya sholat, saya ngaji katanya kan. Saya muridnya Kiai Fadil misalnya kan. Misalnya. Ya. 3 kali lah. Akhirnya dengar Allah Ta'ala, oh iya ya katanya kan. Tapi kalau seandainya saya mau disuruh ke neraka pun, ke neraka langsung sekarang. Berarti kamu taat. Tapi nggak mungkin. Jangan aku takut neraka gitu. Berarti kamu ibadah takut neraka. Kalau Allah nggak bikin neraka, kamu nggak ibadah. Ya kan? Kalau Allah nggak bikin bidadari, kamu nggak mau masuk surga. Oh bidadari. Makanya orang berani ini ngebom itu kayak gitu kaderannya. Untuk apa kau di dunia kayak begini? Udah kamu melarat katanya kan. Rumah pun gak punya, cuma kamu nyewa-nyewa, rumah petak, pindah sana pindah sini gitu. Udahlah jadi pengantin aja katanya kan. Nah, jadi pengantin terus meledakkan bom itu. Perasaannya kalau sudah kayak gitu, masuk surga ketemu bidadari, langsung pada saat itu duduk sama bidadari dikelilingi, dikipasi gitu. Padahal nggak ada itu ya, mati offside itu ya, bukan mati syahid ya. Itu kayak gitu kaderannya. Kamu kalau dengar, kamu pun bisa ikut itu karena iman kamu belum
dibilangi masuk surga, hidup di dunia kayak begini melaratnya, tiap hari cari makan, tiap hari kerja, katanya kan, pagi-pagi sudah dibanguni untuk pergi kerja, belum kadang-kadang dapat, kadang enggak, katakan, kayak gitu kaderannya. Di surga udah nggak ada kerja lagi, katanya kan. Yang paling enak di surga nggak ada sholat lagi, katanya kan. Iya, capek sholat tuh ya, katanya kan. Gitu. Ya. Jadi ada tanya Ustadz, ditanya apa di surga itu ada sholat, katanya. Udah nggak ada sholat lagi karena di sana tempat hari pembalasan gitu. Cocok lah itu ya, katanya kan. Di sini asik sholat aja, katanya kan. Itu namanya pau itu ya. Ya. Pikirannya itu nggak pakai ilmu, jadi akal-akalan sendiri. Nah, kamu aja nanti kalau dibantah kayak gini bingung. Kamu sholat sujud. Nanti bagaimana katanya? Kata ilmu hakikat yang menyala. Untuk apa kamu sujud? Tidak berguna itu sujud. Nanti jasadmu sudah rusak. Macam mana cara menilainya? Kamu di kuburan itu pun rusak. Maka tidak dinilai itu. Kamu sujud, kamu ruku, katanya kan. Jadi macam mana? Yang ibadah itu rohmu, katanya kan. Mati kau kan. Nah, yang ibadah itu rohmu, bukan jasadmu. Jadi nggak perlu sholat, nggak perlu. Coba kamu pikirkan, jidatmu itu nanti dimakan tanah, tanganmu dimakan tanah, kakimu dimakan tanah. Macam mana? Mau tanda-tandanya ibadah itu udah nggak ada lagi, katanya kan. Yang ada itu ruh. Maka rohnya sekarang ini ikut kamu yang main-main, baik tidak, maksiat tidak, roh pun suntuk, ini bagus mati aja aku, kira-kira gitu. Gitu. Macam mana kamu ditanya kayak gitu? Jadi macam mana ya, katanya kan? Iya juga ya, katanya ya. Misalnya Siti Jenar gak ada di situ. Ada, tapi dia bilang Allah yang ada. Ya udah, Allah pun panggil, katanya kan. Apa enggak gawat itu? Datang utusannya. Allah dipanggil sama kau. Siapa yang nyuruh? Oh, wali bodoh itu, katanya kan. Allah kok dipanggil, katanya kan. Dengar kayak gitu, Sunan Kalijaga ini kan mantan preman. Makin gerem dia, aku matikan aja ini. Banyak kali cerita aja gitu dia ya. Karena orang preman ini diajak ilmiah nggak mau. Sayyidina Umar itu kalau ada yang membantah Nabi, siapa dia? Katanya pendapat Rasulullah itu nggak benar, katanya kan. Mana orangnya, katanya? Itu, katanya. Suruh kemari, katanya kan. Ngambil pedang langsung dimatikan. Ya, nggak ditanya apa sebabnya, itu enggak. Kalau Rasulullah sudah bilang itu ya yang benar karena dia nabi. Kau bukan nabi, ikuti nabi. Bukan, nggak dijawab kayak gitu. Kalau Sayyidina Ali masih jawab kayak gitu. Karena sama-sama berilmu. Tapi kalau Sayyidina Umar suruh jawab ilmiah kayak gitu, tunggu sebentar ya, katanya kan. Darah premannya itu naik dia. Sunan Kalijaga begitu dibilang kayak gitu, wali gak bener, Allah gak dipanggil, makin gerem ini. Maka aku matikan ini, ya. Begitu, maka setelah gak kalah debat, udah dimatikan, pukul gak bisa. Nggak bisa dia mukul, nggak mempan itu pedang. Wali kok kayak gini, katanya kan. Gitu Sunan Kalijaga. Wali itu ya kalau mati mudah, bukan susah kayak gini, gitu kan, gitu. Nah, pinter ini debatnya ya. Karena mau bunuh itu banyak jadi macam mana, katanya kan. Kalau kamu betul-betul wali, mudah meninggalnya, nggak ada wali itu susah meninggalnya, katanya kan. Jadi jangan susah kayak gini, katanya kan. Sampai 3 kali, 4 kali baru bisa. Nah,
Sama-sama hebat ilmunya ya. Dipukul pakai pedang, pedangnya nggak bisa. Ya. Pernah katanya begitu dipukul jadi cacing. Ya. Bukan cacing. Bukan cacingnya si Hasan ini ya. Hasan ini pernah punya program mau miara cacing. Ya. Apa namanya ya? Ternak budidaya cacing. Cuma makanannya tai lembu. Ditanya, kok berani ngambilnya? Katanya kan, berani aku, nggak apa-apa katanya kan. Anakmu nanti nafkah, kamu kasih makan cacing itu. Saya bilang, oh enggak lah Pak Kiai, itu bukan untuk istriku katanya kan. Itu untuk saya sendiri, makan cacing lah kau. Ya. Nah, itu ada hukumnya bagaimana nanti kalau pas pembahasan fikih bisa diterangkan. Jual barang najis, jual barang yang tak berguna, jual yang tidak ada manfaatnya, jual barang yang menjijikkan. Cacing itu menjijikkan apa enggak? Enggak Pak Kiai katanya kan. Coba si Mukhtar kasih obat cacing, si Hasan kasih obat cacing, keluar cacing. Ambil itu kalau enggak menjijikkan. Ya. Besar-besar gitu, besar, pantas nggak bisa gemuk ini anak katanya kan, cacingan misalnya ya, misalnya tapi nggak betul ini ya. Kalau kamu bilang Ustadz Monip cacingan nggak cocok, ya. Orang tegap gitu kamu bilang cacingan gitu ya. Jadi ilmu hakikat juga itu ada salahnya, ada celahnya. Ya, jadi ada hakikat, ada syariat. Kamu bilang wallu wajhaka katanya. Aina ma tuwallu wujuhakum katanya kan. Di mana saja menghadap kamu sholat itu di situ ada Allah katanya kan. Maka ada aliran sholatnya itu 4 rakaat itu pindah-pindah. Pertama ke barat 1 rakaat. Kedua ke selatan, ketiga ke timur, keempat salamnya itu menghadap utara. Katanya Allah ada di mana-mana. Ini udah lengkap katanya kan, katanya. Nah, sesat itu, karena nggak ngikut Nabi. Sholatnya Nabi menghadap Ka'bah. Itu memang hakikat. Hakikatnya Allah itu ada di mana-mana karena menurut ilmu tauhidnya zaman awal. Allah itu tidak bertempat. Jadi di mana-mana ada Allah, di mana saja kan gitu kan. Jadi hakikatnya kayak gitu, dibuat nggak pakai syariat. Ya salah semua. Sama dengan ilmu hakikat, bumi itu bulat. Kamu menghadap ke timur pun nanti sampai ke barat. Makanya sholat menghadap ke timur. Kok ke timur? Iya ini kan hakikat, nanti bisa ke barat. Ya. Lalu ada pesta bang katanya kan. Pestanya di mana? Sana ke arah barat. Aku mau ke timur lah katanya kan. Loh kok ke timur? Ya nanti kan sampai katanya kan. Kata yang punya ilmu kayak gitu kurang ajar kok, ngejek kok ya katanya kan. Ya. Ya. Dia ilmunya ya menurut ilmu bumi itu bulat. Dan kemudian ilmu falak juga begitu. Nanti pada saatnya menyatu jadi satu. Maka di mana pestanya? Di sana. Oh saya ke timur aja. Loh kok ke sana? Ya nanti kan sampai bang, orang bumi itu bulat katanya kan. Ngejek dia ya katanya. Makanya menggunakan syariat. Ya. Ini terakhir saya terangkan bahwa semua anggota badanmu itu nikmat Allah, kamu gunakan untuk yang bagus-bagus, jangan yang tidak baik, jangan pula yang membingungkan malaikat. Yang membingungkan malaikat itu tak ada gunanya. Misalnya kamu gitar-gitar, merokok-rokok, minum tua gitu ya. Itu. Terus bingung malaikat ini. Dia main judi apa enggak? Enggaknya katanya. Gitar-gitar tapi sholawat dia, ya. Gitu. Yang mana yang betul ini katanya kan? Ya. Komarun ding 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 katanya kan.
Omarun, ding 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 gitu kan. Ya. Ini gimana ini katanya. Kalau ya Rasulullah nggak pakai kayak gitu kan, jelas ini kan. Ini gitarnya, nanti sudah Komarun itu ganti lagi, ya. Sayur kol katanya. Ya. Makan babi gitu ya, makan daging ayam misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada gunanya. Kakimu ini gunakan untuk taat kepada Allah. Ingat-ingat, Allah sering memberikan siksaan itu ke kaki. Makanya banyak orang yang belum tua kali, sholatnya pun nggak bisa berdiri, duduk, karena dikasih pelajaran sama Allah kakinya itu, dikasih pelajaran ya, kakinya itu digunakan untuk maksiat gitu. Beda sama orang Arab, sholat duduk gitu, tiba-tiba nampak soft depan itu kosong, jalan dia diseret-seret kakinya, nggak ada nampak sakit gitu. Kalau orang kita di Indonesia kan kalau sudah sholat duduk gitu kan, nah, itu biasanya udah parah jalan. Orang Arab di Masjidil Haram itu jalan biasa, seolah-olah itu sholat boleh duduk, boleh berdiri gitu. Ditanyalah Ustadz di Arab kok sholat duduk gitu, kemudian depan jalan dia, berarti nggak pala sakit itu. Mazhab apa itu kan? Mazhab bodoh itu kan? Mazhab bodoh. Udah itu di Arab juga katanya kan. Dia kan ada megang HP katanya kan. Ada bunyi HP katanya kan. Dicari di kantongnya itu. Jadi usolli katanya kan. Maksudnya saya sedang sholat gitu kan. Dimasukkan lagi usolli katanya kan. Udah gini. Artinya saya sedang sholat gitu kan. Apa boleh kayak gitu katanya kan. Mazhab apa itu? Mazhab bodoh katanya kan. Ya kau pikir orang Arab itu pinter-pinter. Yang nggak sekolah disuruh membaca Quran itu pun dibalik. Ya. Kalau kayak gitu orang Arab itu kan degil kali. Bang baca Quran kok dibalik. Saya balik aja pandai aku, apalagi enggak katakan. Ya gitu dia. Makanya agama turun di Arab, bukan turun di batu bara. Gitu. Ya, karena orang Arab itu memang dogil-dogil. Dogil luar biasa dogilnya. Jadi ini saya terangkan cuma sampai ini karena batasnya tentang anggota badan sampai sini, baru membahas tentang urusan-urusan yang bagian dalam. Seperti hati sombong, hati ria, itu batasnya sampai sini ya. Berikutnya nanti memelihara hati. Kalau ini memelihara selesai anggota badan ya. Karena udah habis kaki kan nggak ada lagi ya. Itu saja kita akhiri dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.